Ini hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022, saya Kapolres Solo Kota melaksanakan press release dalam rangka melaporkan pada publik hasil kinerja dari Satreskrim Polres Solo Kota mengungkap dugaan kasus pembunuhan atau tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 November tahun 2022, lokasi tempat kejadian perkara di Jorong Sawah Ampang, Nagari, Muaro Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solo, yang masuk dalam wilayah hukum Polres Solo Kota. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solo Kota berdasarkan laporan polisi nomor 15/11 Romawi tahun 2022 yang dilaporkan oleh saudari DFS yang merupakan kerabat dekat dari korban, sedangkan korban sendiri inisial DGF, panggilan F, usia 25 tahun, pekerjaan bidan di salah satu rumah sakit di Solo. Adapun yang menjadi terduga pelaku tindak pidana pembunuhan ini adalah saudara RS, panggilan R, usia 30 tahun. Jadi rekan-rekan, dalam kesempatan ini bisa saya sampaikan secara singkat. Kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 2 November tahun 2022 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di TKP yang merupakan rumah orang tua korban ya, di Jorong Sawah Ampang, Muaro Panas, Bukit Sundi, Kabupaten Solo. Setelah menerima laporan dari masyarakat ya, bahwa telah terjadi dugaan pembunuhan, tim tim unit 1 Satreskrim Polres Solo Kota telah mendatangi TKP, melakukan tindakan pertama TKP, melakukan polis lain, mengamankan barang bukti, dan kemudian melaporkan kepada pimpinan. Dan keesokan harinya, hari Rabu tanggal 3 November tahun 2022, kami telah perintahkan tim dari unit 1 untuk melakukan perburuan atau pengejaran terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini adalah pacar ya, atau kekasih dari korban F. Mereka telah berkenalan selama kurang lebih 5 tahun sejak awal. Dan yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan adalah karena sakit hati atau kecewa karena diputus oleh korban. Jadi pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 itu korban menginformasikan melalui telepon kepada pelaku untuk putus hubungan. Waktu itu pelaku ini masih berada di Kalimantan karena bekerja sebagai swasta ya, sektor swasta di perkapalan. Nah, setelah mengetahui itu, pada tanggal 1 November 2022, terduga pelaku ini melihat histori WhatsApp ya, dari komunikasi mereka bahwa korban F, kekasihnya ini sudah mempunyai pacar baru. Merasa sakit hati, kecewa, tidak menerima, yang bersangkutan emosi dan memutuskan untuk berangkat dari Kalimantan ke Sumatera Barat. Jadi yang bersangkutan keesokan harinya tanggal 2 November pukul 7 pagi berangkat dari Kalimantan menuju Padang dengan menggunakan pesawat. Sudah dengan niat ingin menghabisi korban atau membunuh korban karena sakit hati dan kecewa diputuskan, dan karena juga pacarnya punya pacar baru. Di hari yang sama, tanggal 2 November, pukul 1 siang, yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Minangkabau dan langsung melakukan perjalanan ke kota Solo.
Sampai di Kota Solok pukul 17.30 sore, terduga pelaku menuju ke Pasar Solok, ya. Yang bersangkutan membeli sebilah pisau stainless ukuran 20 cm, ya, yang direncanakan akan digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan kekasihnya sendiri. Hari itu juga di sore hari, ya, yang bersangkutan menunggu korban yang pada saat itu sedang bekerja sebagai bidan di salah satu rumah sakit. Malam harinya pukul 20.30 mereka bertemu di Simpang Rumbio. Kemudian bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor, ya, sepeda motornya ada di sini di sebelah kiri saya ini. Ini sepeda motor adalah milik rekan atau teman dari terduga pelaku atas nama Bonar. Jadi ini bukan motor yang bersangkutan. Dia meminjam motor ini, dengan motor inilah dia menunggu korban F. Jam 20.30 mereka bertemu di Simpang Rumbio, kemudian bersama-sama menuju ke rumah korban. Ya. Kemudian pukul 20.45 mereka sama-sama memasuki rumah, duduk di sofa dan langsung terjadi keributan. Dalam konteks keadaan tersebut, ya, terduga pelaku emosi dan kemudian langsung mengeluarkan pisau yang sudah disiapkan, diselipkan di pinggang dan menusuk korban. Ada 4 luka tusuk, 1 di perut, 1 di dada kiri, 1 di punggung, 1 di pinggang. Dan korban sempat melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan luka di siku kanan dan juga di lengan kiri. Total luka yang terlihat oleh kasat mata pada tubuh korban ada 6. Dan sesaat itu juga korban meregang nyawa. Jadi korban meninggal dunia di lokasi TKP dalam keadaan tergeletak di lantai. Pelaku sendiri setelah kejadian langsung melarikan diri dan sempat membawa handphone korban. Pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya, dan kemudian malam itu juga pelaku merencanakan melarikan diri keluar kota. Keesokan harinya, tanggal 3 November tahun 2022, saya sebagai Kapolres memerintahkan Satreskrim untuk melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, dan alhamdulillah setelah melakukan pengejaran selama kurang lebih 1 minggu, ya, tim telah kembali semalam dan membawa terduga pelaku yang ada di belakang kami. Kemudian satu hal terkait kronologi selama pelariannya, pelaku meninggalkan Sumbar pada keesokan harinya setelah yang bersangkutan melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, yaitu tanggal 3 November. Dan tujuan pertamanya adalah ke Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Bungo. Kita berhasil melacak keberadaan korban, diburu oleh tim. Setelah tiba di lokasi di Kecamatan Ulangi, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi, pelaku kemudian melanjutkan pelariannya ke Provinsi Lampung. Dikejar oleh tim kami sampai di Lampung. Pelaku kembali lagi, ya, ke daerah Sumatera Selatan, kemudian melanjutkan lagi ke Provinsi Jambi, dan terakhir pelaku dengan kerjasama dari tim Satreskrim Polres Solokota dengan tim Reskrim Polres Muaro Bungo, pelaku berhasil diamankan di rumah kerabatnya di Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Setelah dilakukan pemeriksaan awal cepat di Muaro Bungo, yang bersangkutan mengakui semua perbuatannya, bahkan yang bersangkutan juga membantu menemukan barang bukti pisau yang sudah dia buang di salah satu tempat, ya, sudah berhasil ditemukan. Dan hari ini semalam, ya, yang bersangkutan sudah kita amankan, sudah kita tahan di sini untuk melanjutkan proses penyidikan. Barang bukti yang berhasil kita amankan rekan-rekan, 1 buah helm warna putih yang ada bercak darahnya. Kemudian ada sebilah pisau stainless ukuran 20 cm. Ini yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban sebanyak 6 kali, ya, yang diduga berdasarkan visum luar yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Luka inilah yang menyebabkan korban kehabisan darah dan meninggal dunia di TKP. Kemudian tim juga berhasil mengamankan
Pakaian korban. Pakaian korban ini terdiri dari satu buah sweater warna hitam, kemudian satu celana panjang warna hijau, pakaian dalam warna pink, ya, dan semuanya terdapat bercak darah milik korban yang identik dengan golongan darah korban. Berdasarkan barang bukti yang kita amankan, kemudian olah TKP yang dilakukan, dan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terduga pelaku, kami berkesimpulan melanjutkan penyidikan ini dengan dugaan pasal pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP untuk pasal 338 dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Anda sudah berapa lama kenal dengan korban? 7 tahun lebih, ya, lebih dari 5 tahun, bahkan sampai 7 tahun lebih. Dan selama itu apakah ada persoalan dalam berhubungan komunikasi? Tidak ada. Jadi yang menjadi alasan saudara melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan kekasih murni karena emosi, karena sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena ada yang lain beliau di kolom. Ya, dengan sendiri ya, karena sakit hati ada calon lain, ya, ada korban ini menurut pelaku ada cowok baru. Awal mula perkenalan dengan korban itu sejak kapan? Sejak dapat kenal, udah lama kenal. 7 tahun. Awal mula kenalnya di mana? Teman sekolah atau? Medsos. Kenal di mana pertama kali? Kenal di teman sama teman lagi. Ada perantara yang mengenalkan, ya. Selama 7 tahun berpacaran pernah putus nyambung kan? Pernah. Aslinya orang mana, Pak? Aslinya orang mana kamu? Padang. Oh, Padang. KTP-nya sekarang Padang. Ada di Padang.